Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Rasik dari kelas 4C dengan NIM 23090068. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang project UAS data mining. Yang pertama ada regression. Awal-awal eh, saya download datasetnya dari Google Drive. Setelah download, kita baca dengan membuat variabel dataset, lalu ini import library pandas untuk membaca CSV ya, ada fungsinya di dalam. Dan ini isi dari datasetnya ada berupa angka-angka ya. Dan soal yang pertama itu regression using classical machine learning. Predict the given dataset, reach R to score as high as possible. Nah, pertama-tama saya mengimport sebuah library yaitu linear regression dan R2 score. Lalu saya memisahkan fitur dan target dengan buat variabel xtrain. Dataset 2 diambil dari ini variabel dataset 2 misalkan training, lalu di drop menghapus kolom Y. Ini hanya untuk memisahkan fitur dan targetnya. Hapus drop kolom Y. Nah, yang ini juga sama. Setelah itu kita latih modelnya, yaitu dengan membuat variable model, lalu memanggil function, memanggil library linear regression, lalu model dot fit. Ini untuk mentraining model yaitu yang ditraining yaitu xtrain dan ytrain. Ini yang akan ditraining. Lalu setelah itu kita prediksi buat variabel hybrid dengan isi yaitu model predict yaitu model diambil dari KT yang lalu diprediksi dengan X-test variabel X-test yang diisikan dataset satu yang telah dipisahkan fitur dan targetnya setelah dihapus kolom Y. Lalu kita hitung skornya dengan membuat variabel R2 dan R2 score yaitu dari library R2 score diambil dari scalar metric. Nah, yang diambil parameternya adalah test dan hybrid. Berarti yang diambil itu ini yang dihitung ini dengan ini. Nah, lalu kita print hasilnya. Hasilnya adalah 0,0066. Soal yang kedua A2 yaitu regression using deep learning. Nah, langkah pertama sama yaitu kita import sebuah library yaitu standar scalar, sequential, dense. Nah, awal-awal kita normalisasi dulu datanya dengan membuat variable scalar, lalu memanggil library standar scalar dan membuat variabel ini ya train scale memanggil dari scalar juga dot fit transform masukkan xtrain. Xtrain ini diambil dari ini ya, yang ini yang ada di soal A1 dan ini juga sama untuk skala tapi yang diambil itu x-test seperti ini diambil. Oke, setelah itu kita membangun model deep learning dengan membuat variabel model underscore TL, lalu memanggil library sequential, dan ini ada isi-isinya.
lalu model itu di compile dan melakukan training modelnya sebanyak 100 epoch dan size batchnya itu 16, tabel bosnya itu 0. Setelah di training kita prediksi, yang diprediksi itu y test style scale. Berarti yang diprediksi itu ini lalu setelah diprediksi kita hitung skornya. Itu yang dihitung adalah y test dan y DL ini. Dan hasilnya adalah, lalu kita print hasilnya itu 0,9424. Nah, masuk ke soal yang kedua, yaitu uh, saya cari dulu biar kita kebanyakan. Nah, soal yang kedua yaitu klasifikasi. Nah, pertama adalah image klasifikasi atau klasifikasi bentuk gambar. Yang pertama-tama itu kita mendownload sebuah datasetnya dulu yang telah disediakan oleh Pak Mirza ya. Lalu setelah kita download dataset, kita akan melakukan soal yang D1A yaitu image classification using classical machine learning. Nah, kita akan mengklasifikasi gambar menggunakan eh, metode machine learning, menggunakan metode classical machine learning. Nah, langkah pertama itu sama, kita import library, ada NumPy, ada CV2, ada random forest classification score, ada label encore. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat function load image flatten. Itu fungsi bantu untuk meload gambar dari folder dan flatten. Nah, ini untuk meload gambarnya ya, yang diubah menjadi size-nya 64 kali 64. Lalu setelah itu kita label, dijadikan array. Setelah kita jadikan array, kita memasukkan ini patch datasetnya, yaitu ada dataset train dan dataset test, folder train dan folder test ya. Lalu setelah itu kita melakukan labelisasi dari string ke angka. Nah, yang dilakukan labelisasi yaitu ini, yang train ini, dan dites. Ini itu kita lakukan labelisasi. Setelah kita lakukan labelisasi, kita mentraining mesin learningnya dengan perintah model random forest classifier memanggil library ini. Lalu kita training selama 100 dan random state-nya itu 42. Setelah kita training, oh ya, yang dari training itu extrain dan train ends. Berarti mana ya? Ini sama yang ini ya di training. Ya, setelah itu kita prediksi. Ya, itu dengan kita membuat variabel hybrid, model predict x-test yang diprediksi itu x-testnya ini. Nah, setelah kita lakukan prediksi, kita apa ini mengevaluasi untuk hasilnya, menghitung hasilnya. Itu saya membuat variabel event dengan isi event score tadi ada di library event score. Nah,
Di dalamnya ada sebuah parameter yaitu y-ends, di-bread dengan average weakness, dan untuk hasil advance score-nya pada klasifikasi gambar menggunakan metode using machine learning, kita mendapatkan hasil 0,3587. Nah, misal yang kedua yaitu B1B, yaitu ada image klasifikasi using deep learning. Kita akan mengklasifikasi gambar menggunakan deep learning, metode deep learning. Langkah-langkahnya awal-awal sama: import library, menentukan directory filenya, patch datasetnya itu ada di mana. Nah, ini kita generator dan recycle gambarnya menjadi. Setelah kita recycle gambar, kita mengambil gambar dari direktorinya. Saya mengambil dari direktorinya, dan gambar-gambar tersebut kita ubah ukurannya menjadi 4 kali 4, 64, lalu kita baca gambar dalam 32 batch, lalu class mode, maaf, sparse, yaitu untuk melabeli gambar secara numerik, melabeli gambar secara numerik dengan otomatis. Kurang lebih seperti itu. Yang di bawah juga sama, cuma ada tambahan shuffle false, yaitu agar y true selaras dengan y break. Berarti agar y true mana? Ini agar y true selaras dengan y break. Nah, setelah itu kita mentraining model, kita membuat model CNN sederhana, lalu kita decompile dulu. Saat decompile, kita mentraining model. Yang di training itu train gain. Ini training gain ya. Nah, ini yang di trainingnya. Yang ambil gambar dari directory. Nah, kita training selama 10 epoch. Nah, setelah kita training, kita prediksi hasilnya dengan nanti prediksi itu task gain dan di breadcrumbs. Itu kita di sini memprediksi task gain, dan di sini NPGen. Oh, ini untuk kayak apa ini lupa. Lalu kita ini true test game class, dan kita setelah itu membuat eh, apa ini, menghitung hasilnya. Yang dihitung itu ya true dan bread, nanti average rata-ratanya, lalu di untuk outputkan hasilnya. Ini hasil trainingnya yaitu sebanyak 10 epoch. Untuk hasilnya itu hasil advance score-nya yaitu 0,572704. Nah, yang kedua ada kedua yaitu tes teks klasifikasi. Nah, pertama kita download widget. Setelah kita download widget, kita import library-nya, dan kita import library OS. Lalu kita download sebuah dataset yang telah disediakan. Namanya ini datasetnya dari GitHub. Dengan datasetnya itu ada motivation. Nah, setelah kita download datasetnya, kita akan melakukan teks klasifikasi menggunakan classical machine learning. Langkah pertama sama, kita pasti import-import semua library yang diperlukan. Setelah import library, kita apa ini, masukkan patch datasetnya.
Setelah itu kita bersihkan dulu ya, ini bersihkan dari URL mention, kita clean dulu yang ada di dalam tweet, label tweet. Nah, setelah itu kita membuat label yang ada di dalam label. Kalau seperti itu, lalu kita training modelnya, mentraining datasetnya sebanyak fitur fitur 10.000 fitur ini dan dalam range 1 kali 2. Setelah kita training, kita prediksi dulu, melakukan prediksi. Nah, setelah prediksi kita menguatkan hasilnya. Ini hasilnya yaitu ada skornya ada 0,65041 sekian. Oke, lanjut yang ke B2. B2B. Yaitu tes klasifikasi menggunakan deep learning. Nah, pertama pasti sama, kita ada import sebuah library, lalu kita baca batch-nya, lalu kita clean atau bersihkan sama seperti yang di atas dari apa yang kita perlukan. Lalu kita melabeli label melabeli yang ada di dalam label label ya, yang ada di dalam kolom label, maaf. Lalu kita labelnya menggunakan angka ya, menggunakan numerik. Setelah itu kita tokenisasi ke angka. Nah, setelah kita tokenisasi, ubah. Nah, ini untuk mengubah teksnya menjadi angka dan ada PT-nya. Setelah itu, kita melakukan training model, training dataset. Ya, seperti pada umumnya kita melakukan training, yaitu variable model sequence. Ya, ini library spesial. Ini ya. Lalu kita mengubah angka tokenisasi menjadi vektor. Nah, setelah itu kita membaca urutan kata agar menangkap makna konteksnya. Lalu kita mencegah overfitting agar training. Lalu layer terakhir untuk klasifikasi, lalu compile model. Nah, ini kita training kode untuk training modelnya sebanyak 5 epoch. Setelah kita training, ya kita prediksi datasetnya dulu. Setelah kita prediksi, kita ambil kelas prediksi label yang asli. Nah, ini untuk hasilnya, hasil advance score-nya. Kita yang memanggil true dan break. Lalu kita average, hitung rata-ratanya dengan makro. Ini untuk hasil trainingnya. Ini ya. Dan ini untuk hasilnya itu 0,628 sekian. Nah, yang soal B terakhir ini ada tabular data classification. Memprediksi skor kredit. Pertama kita unduh datasetnya dulu yang telah disediakan. Setelah kita unduh, saya mendapatkan perintah untuk klasifikasi SQL machine learning. Klasifikasi menggunakan machine learning seperti biasa, sama, ambil import library yang diperlukan, lalu ambil patch di mana dataset itu diletakkan. Lalu kita menghapus kolom-kolom yang tidak relevan. Kan di dataset itu ada banyak-banyak kolom ya. Lalu saya hapus yang tidak relevan agar lebih cepat dalam training. Lalu kita
bersihkan numeriknya dulu, lalu terapkan pembersihan ke semua kolom, kecuali kolom credit score. Nah, lalu isi missing value hanya berdasarkan training, ini kodenya. Lalu saya melakukan encoding fitur, fitur kategori. Lalu ini untuk memastikan yang di dalam itu hanya text string, lalu kita fit hanya di trend, samakan kolom trend dengan origin. Lalu ini untuk melabeli targetnya ya, atau setnya ditargetkan. Dan ini untuk scaling. Nah, masuk ke training model menggunakan library random forest classifier. Ini training model, lalu kita prediksi dulu. Setelah kita prediksi, kita menghitung event score-nya dengan rata-rata begitu makro. Hasilnya yaitu 0,7765 sekian. Oke, ke soal selanjutnya yaitu B3 titik. Oke, klasifikasi using deep learning. Oke, kita akan melakukan klasifikasi menggunakan deep learning. Pertama, ya sama. Ini ada import library, mencari di mana dataset itu diletakkan. Kita drop kolomnya. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Cuma di sini saya imputasi none pakai min dari tren ya. Lalu encode fitur kategorikal, lalu disamakan kolomnya. Nah, setelah samakan kolomnya, kita melebeli targetnya, lalu kita encoding target untuk TL, lalu kita untuk melakukan normalisasi inputnya. Dan setelah itu kita mentraining model. Saya mentraining model dengan sama itu variabel apa? Variabel dari sequential. Setelah itu compile. Nah, setelah compile itu saya melakukan training modelnya seperti itu AirPods. Untuk budgetnya itu gitu tua. Nah, setelah itu saya prediksi untuk budget trainingnya. Dan ini untuk mengambilkan ke apa tadi nilai asli dari datasetnya. Dan saya ini hitung advance score-nya. Ini untuk hasil trainingnya sebanyak 20 AirPods. Dan ada advance skornya yaitu 0,58060 sekian. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu ada clustering. Kita tutup dulu yang B ya. Oke, tutup dulu. Oke, lanjut ke clustering. Tabular data clustering. Cluster di given data summary. Pertama pasti kita download datasetnya dari Google Drive. Itulah disediakan. Lalu setelah itu saya proses datasetnya sama import library yang diperlukan, mengambil datasetnya ada di mana, lalu atau drop kolom itu tetap berguna, lalu kita add code kategorikal, setelah itu tangani missing value, nah, setelah itu kita normalisasi hasilnya, hasil, lalu kita simpan ke frame. Kita melakukan clusteringnya di sini ya. Nah, kita melakukan clustering ini untuk melakukan clusteringnya. Setelah itu kita baca visualisasi 2D-nya untuk melakukan visualisasi. Saya di sini melakukan visualisasi menggunakan apa ini? Menggunakan library matplotlib. Ini untuk menghitung rata-rata karakteristik per cluster. Nah, ini untuk hasil apa ini? Clusteringnya menggunakan K-means plus BCA. Nah, ini adalah hasil dari ini ya rata-rata
klasifikasi per apa tadi? Per cluster. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu image clustering, klasifikasi gambar. Nah, di sini adalah data clustering. Ini semacam teks yang di clustering. Nah, setelah itu teman clustering gambar. Pertama ya download dataset yang telah disediakan. Lalu setelah itu kita memproses datasetnya. Cara ini mengimport sebuah library. Setelah itu kita mencari patch-nya, menaruh patch-nya itu ada di mana, yaitu animal zoo. Itu kita lihat load mobil netv2, itu ini seperti sebuah library ya. Nah, library dari mobil netv2. Nah, kita ekstraksi fitur untuk semua gambar. Ekstraksi untuk semua gambarnya, lalu kita ubah fiturnya menjadi array. Setelah itu kita predik PCA-nya. Nah, ini untuk hasil dari prediksinya mungkin ya. Ya, ini hasil untuk prediksinya agak panjang, banyak, lama juga, eh, biar cepet. Nah, ini untuk proses clusteringnya. Clustering lagi means biasa, lalu kita itu prediksi prediksinya. Setelah kita prediksi, kita visualisasi hasilnya. Jadi untuk hasil visualisasi image clustering dari Zoo Animals, dataset Zoo Animals. Oke, eh, cukup soalnya udah ada. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.